Shalom teman-teman, selamat datang di sekolah virtual. Kali ini kita akan membahas topik yang penting, menarik, dan seringkali kontroversial. Partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat penting di dalam negara demokrasi. Partai politik bahkan menjadi salah satu penentu keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Bagi sebagian orang, partai politik mungkin sekedar nama yang sering kita dengar di berita atau saat pemilu. Tapi, sebenarnya apa sih peran partai politik dalam kehidupan kita? Bagaimana mereka bisa mempengaruhi kebijakan yang menentukan arah masa depan kita? Dan bagaimana kita, sebagai masyarakat, bisa lebih memahami apa yang terjadi di balik layar politik? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai ya. Politik. Nah, mari kita mulai dari dasar. Apa sih sebenarnya partai politik itu? Di Indonesia, partai politik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar lebih paham tentang pengertian partai politik, mari kita simak pengertian partai politik yang dijelaskan oleh para ahli berikut ini. Pertama, Edmund Burke adalah seorang negarawan Irlandia, penulis, dan filsafat yang hidup dari tahun 1729 sampai 1797. Menurut Edmund Burke, partai politik adalah kumpulan yang terdiri dari orang-orang yang bersatu untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui usaha bersama berdasarkan pada prinsip-prinsip yang mereka sepakati. Berikutnya, Carl J. Friedrich adalah seorang ilmuwan politik yang memiliki keturunan Jerman Amerika yang hidup dari tahun 1901 sampai 1984. Friedrich berpendapat, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya. Dan berdasarkan penguasaan yang didapatkan ini, maka dapat memberikan anggota partainya suatu manfaat yang sifatnya material maupun ideal. Berikutnya, Sigmund Neumann adalah seorang ilmuwan politik dan sosiolog yang berasal dari Jerman yang hidup dari tahun 1904 sampai 1962. Partai politik menurut Sigmund Neumann adalah organisasi dari para aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dan menarik dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan golongan lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Berikutnya, Profesor Dr. Miriam Budiarjo adalah pakar ilmu politik dan diplomat Indonesia yang hidup dari tahun 1923 sampai 2007. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama, dengan tujuan agar dapat memperoleh kekuasaan politik
dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Miriam Budiarjo juga menganggap partai politik sebagai sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Berdasarkan dari berbagai pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa pertama, beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi. 2. Partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. 3. Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum. Dan yang keempat, partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama oleh setiap anggota partai politiknya. Sampai di sini jelas ya? Nah, bagaimana dengan tujuan partai politik di Indonesia? Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, terdapat bab 5 yang membahas mengenai tujuan dan fungsi partai politik. Pada pasal 10 ayat 1, dijelaskan bahwa tujuan umum partai politik adalah A. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang D, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya ayat 2. Tujuan khusus partai politik adalah A. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. B. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan C. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara itu, terdapat 5 fungsi partai politik di Indonesia berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Antara lain, yang pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia agar menjadi WNI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Keempat, tempat WNI dapat berpartisipasi dalam politik. Dan yang kelima, merekrut untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Keberadaan dari partai politik adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan dalam suatu tatanan masyarakat modern serta berstruktur kompleks. Hal ini karena partai politik dianggap memiliki kemampuan untuk menyalurkan partisipasi politik masyarakat yang kompleks. Semakin kompleks suatu masyarakat, maka keberadaan dari partai politik pun akan semakin dibutuhkan sebagai penyalur aspirasi serta penyalur partisipasi politik masyarakat. Sampai di sini jelas ya? Nah, terus bagaimana dengan peran partai politik dalam pemilihan umum atau pemilu dan dalam pengambilan keputusan? Partai politik memiliki peran penting dalam demokrasi Indonesia, khususnya dalam pemilu dan pengambilan keputusan. Sebagai lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat, partai politik bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.
penyeleksi calon pemimpin, serta pembentuk kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Peran partai politik adalah menyeleksi dan mencalonkan kandidat, menyusun platform dan menawarkan kebijakan, menjembatani aspirasi rakyat, mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, mengawasi kinerja pemerintah, mendorong partisipasi politik rakyat. Pertama, menyeleksi dan mencalonkan kandidat. Dalam pemilu, partai politik berperan menyeleksi kandidat terbaik yang akan mewakili aspirasi masyarakat di tingkat legislatif dan eksekutif. Proses seleksi ini memastikan calon memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan visi misi partai, sehingga rakyat dapat memilih wakil yang benar-benar siap memperjuangkan kepentingan mereka. Kedua, menyusun platform dan menawarkan kebijakan. Setiap partai politik memiliki platform yang menjadi landasan dalam menawarkan solusi dan kebijakan untuk berbagai isu politik seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Platform ini disosialisasikan kepada masyarakat selama kampanye sebagai janji politik, yang nantinya akan diperjuangkan oleh wakil partai di parlemen dan pemerintah. 3. Menjembatani aspirasi rakyat. Partai politik menjembatani aspirasi rakyat dengan pemerintah. Setelah pemilu, mereka wajib mendengar dan memperjuangkan kebutuhan konstituen melalui wakil-wakil mereka di lembaga legislatif atau eksekutif. Peran ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah selaras dengan kepentingan rakyat. 4. Mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Partai politik yang terpilih di parlemen terlibat langsung dalam pembuatan undang-undang, penyusunan anggaran, dan evaluasi program pemerintah. Anggota partai di parlemen akan memberikan suara dan membahas kebijakan yang diusulkan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil membawa manfaat bagi masyarakat. 5. Mengawasi kinerja pemerintah. Partai politik, terutama yang berada di oposisi, memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Mereka dapat mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat atau prinsip-prinsip demokrasi. Dengan mengawasi kinerja pemerintah, partai politik membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang keenam, mendorong partisipasi politik rakyat. Melalui kampanye dan sosialisasi politik, partai politik berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan politik secara umum. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintah karena masyarakat terlibat langsung dalam memilih pemimpin dan menyuarakan aspirasi mereka. Kesimpulannya, secara keseluruhan partai politik berperan besar dalam memastikan demokrasi berjalan baik di Indonesia. Mereka memilih dan mengedukasi calon pemimpin, memperjuangkan aspirasi rakyat, menyusun kebijakan, serta mengawasi pemerintah. Dengan menjalankan perannya dengan baik, partai politik membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sampai di sini jelas ya? Nah, bagaimana kata Alkitab mengenai partai politik? Markus 10 ayat 43-45. Alkitab terjemahan ILT 3. Namun demikian, bukanlah demikian di antara kamu, melainkan siapa saja yang hendak menjadi besar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang hendak menjadi yang pertama di antara kamu, ia harus menjadi hamba bagi semuanya. Sebab, bahkan Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat ini sangat relevan dalam dunia politik.
yang idealnya menuntut pemimpin untuk melayani rakyat dengan tulus, bukan untuk mencari kedudukan atau keuntungan pribadi. Partai politik yang idealnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan bukan sekedar kepentingan kelompok tertentu. Oke, sekian video kali ini ya. Semoga video ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan apabila teman-teman ada hal yang belum dimengerti dari video ini, teman-teman bisa mengulangi lagi video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.